Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi salah satu channel Kristen yang membahas tentang keyakinan Islam berasal dari jin. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan Esa, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, Esa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Islam adalah agama yang berurusan dengan setan dan jin. Kita tahu itu. Ya. Semua ulama setuju. Ya, yang namanya jin itu keturunan dari iblis. Satu-satunya agama yang punya kitab khusus, kitab jin. Satu-satunya. Betul, ya. Satu-satunya agama yang memang berurusan dengan setan jin. Nah, ini dia. Ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya sosok mana sih yang memberikan wahyu kepada sang nabi? Nah, kita lihat di layar ya. Ini adalah surah jin. Ya. Dari ayat pertamanya dikatakan, katakanlah Nabi, dalam kurung Nabi Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Jadi jin itu senang sama firman Allahnya. Jelas kalau setan, iya terkesima. Ya, benar. Sekarang kita bayangkan begini ya. Ya guys ya. Saat Tuhan Yesus ngomong, setan senang dengerin, agak kabur. Takut dia. Setannya takut. Tapi ini terbalik. Saat firman Allah dibacain, pada nongol ngumpul semua. Ya. Lanjut. Yang memberi petunjuk pada kebenaran. Jin aja percaya itu memberi kebenaran, cuy. Lu tahu jin itu kan keturunan setan, keturunan iblis. Kok bisa percaya pada kebenaran? Lanjut. Sehingga kami pun beriman padanya. Loh, jin bisa beriman pada firman Allah. Dan tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Nah, loh. Si jin tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Siapa? Allah. Waduh. Allah Tuhannya jin. Kitab Al-Qurtubi volume 19. Ya. Kita lihat di surah Al-Jinnya di sini. Oke, ini nih. Di dalam suatu hadis dikatakan begini. Nah, ya. Jadi ceritanya sang nabi ini pernah ngilang, cuy. Pernah hilang. Aku pernah bertanya, sebentar nih gue geser dulu ini tulisannya ribet nih. Aku pernah bertanya kepada apakah dahulu Ibnu Mas'ud benar-benar bersama dengan Nabi Asawi pada malam jin. Ada malamnya jin, cuy. Malam jin dapat keistimewaan ya. Lalu Akama menjawab, aku juga pernah bertanya pada Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain, apakah mereka benar-benar bersama Nabi Asawi pada malam itu? Mas'ud menjawab, tidak. Memang sebelum itu kami bersama-sama dengan Nabi, namun kami kehilangan beliau. Ketika itu kami amat panik dan khawatir ada sesuatu yang terjadi terhadapnya. Ya. Nah, karena meskipun kami telah mencarinya ya ke seluruh pelosok, tapi kami tidak juga menemukannya. Walaupun tidak nyenyak malam itu kami tertidur karena kelelahan. Ya. Kita lanjutkan. Berikutnya, di pagi harinya, hati-hati bacanya ya. Di pagi harinya tiba-tiba beliau datang dari arah Gua Hira, cuy. Perhatikan baik-baik. Dia datang dari arah Gua Hira. Dan kami pun serentak menyambutnya dan berkata kepadanya, semalam ketika kami menyadari engkau tidak bersama kami langsung mencarimu kemana-mana. Namun kami tidak dapat menemukanmu. Lalu akhirnya kami pun tertidur walaupun tidak nyenyak seperti biasanya. Kemudian Nabi Asawi berkata, nah ini perhatikan kata-katanya. Semalam salah satu utusan dari bangsa jin datang kepadaku. Lalu ia mengajakku untuk pergi dengannya
karena dengan tujuan untuk memperdengarkan Al-Quran. Ini sama seperti surat 72 ayat 1 tadi ya. Ayat 1 dan 2. Maka aku pun ikut dengannya. Perhatikan baik-baik. Nabi kamu bilang itu utusan dari bangsa jin. Tapi dia muncul dari Gua Hira. Berarti di Gua Hira ada siapa? Ada jin. Betul? Halo? Anybody home? Betul. Jadi Nabi kamu keluar dari Gua Hira, dia ngaku semalam utusan bangsa jin datang ketemu gue. Ngapain? Ngajak gue pergi, mau baca Al-Quran. Ada wewe gombel. Iya. Artinya apa? Yang ditemui Nabi di Gua Hira itu bukan malaikat, tapi jin. Namanya Jibril. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan mereka, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Sangat-sangat terlihat lucu mereka ini. Sudah tidak paham dengan keyakinan orang lain, dibenturkan dengan keyakinannya sebagai tolak ukur, dan dengan percaya diri mengklaim keyakinan orang lain. Sepertinya mereka memang harus lebih giat lagi belajarnya daripada memamerkan pemikiran minimalis mereka dengan bangga, sehingga akan mempermalukan habitatnya. Sebelum saya membahas tafsir Al-Qurtubi yang mereka bawa, perlu saya jelaskan dulu dalam hal jin ini dalam sudut pandang keyakinan Islam dan Kristen. Bagi orang Kristen, jin itu setan atau roh-roh jahat yang menguasai suatu daerah atau teritorial. Jin bukanlah seperti yang diceritakan oleh dongeng 1001 malam ala Aladin dan pantangan besar atau haram bagi manusia bersekutu atau main-main atau coba-coba mengenal atau gaul dengan jin-jin. Kekristenan atau Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa jin itu setan, seperti yang dimaksudkan dalam Imamat 17 ayat 7, Yesaya 13 ayat 2, dan lain-lain. Menurut ayat-ayat tersebut, setan jenis ini tinggal di padang gurun dan berhasil menipu serta mengintimidasi bangsa-bangsa sehingga mereka takut, takluk, dan mempersembahkan hewan atau melakukan ritual penghormatan kepada jin-jin. Sedangkan dalam keyakinan Islam, jin merupakan salah satu makhluk Allah SWT sebagaimana manusia, malaikat, hewan, dan lainnya. Mereka memiliki nama dan juga tugas yang melekat kepadanya. Mempercayai jin dan hal-hal yang bersifat gaib merupakan salah satu rukun Islam yang harus dipegang umat Islam. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 15 yang berbunyi, Dia atau Allah SWT juga telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Nah, timbul pertanyaan, apa perbedaan jin, iblis, dan setan? Jin adalah sebutan untuk makhluk yang secara umum tercipta dari api. Iblis adalah bapak dari jin yang mendurhakai Tuhannya. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau semacamnya, baik dari golongan jin maupun manusia. Ingat ya, setan ini sifat. Jika setan merupakan sifat yang bisa ada pada diri jin dan manusia, tentu ada pula golongan dari jin yang beriman layaknya manusia. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Jin ayat 11 yang berbunyi, dan sesungguhnya di antara kami atau jin ada yang soleh dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Jadi intinya perbedaan antara Kristen dan Islam dalam hal jin ini adalah, jika dalam keyakinan Islam jin itu ada yang beriman dan ada pula yang membangkang, sedangkan dalam keyakinan Kristen semua jin itu adalah roh-roh jahat alias tidak ada yang beriman. Nah, ketika perbedaan tersebut telah kita ketahui, tentu ketika ingin mengklaim sesuatu yang berkaitan dengan jin dari sebuah keyakinan lain, kita harus memahami perspektif pandangan dari keyakinan tersebut. Dan inilah kebanyakan yang tidak diterapkan oleh teman-teman Kristiani ini, sehingga menggeneralisir seluruhnya sesuai keyakinannya, yang berujung menjadi blunder. Mau nanya, Anda belajar di mana perbandingan agama sehingga memiliki sudut pandang seperti itu? Ini kan sesuatu hal yang tidak akademis dan ngadi-ngadi. Nah, ketika mereka mengklaim bahwa agama Islam berasal dari keyakinan jin, saya tanya dulu, Al-Quran telah turun atau belum saat surah Al-Jin ini ada? Tentu Rasulullah SAW duluan mendapatkan wahyu di Gua Hira ketimbang surat Al-Jin ini turun kepada Rasulullah.
Nah, jadi dari sini klaim Anda sudah gugur 2 kali ya. Pertama, perspektif jin dalam Islam, dan klaim Islam berasal dari keyakinan jin. Mau nambah kengeyelan Anda lagi? Mari kita lihat lagi. Dalam tafsir Al-Qurtubi tentang surah Al-Jin, jilid 19 halaman 316 yang Anda bawa menceritakan, ini saya kutip dulu ya apa yang mereka kutip dan klaim. Aku pernah bertanya kepada Alqamah, apakah dahulu Ibnu Mas'ud benar-benar bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam jin? Lalu Alqamah menjawab, aku juga pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud dan para sahabat Nabi lainnya, apakah mereka benar-benar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam tersebut? Ibnu Mas'ud menjawab, tidak. Memang sebelum itu kami bersama-sama dengan Nabi, namun kami kehilangan beliau. Ketika itu kami amat panik dan khawatir ada sesuatu yang terjadi terhadapnya. Karena meskipun kami telah mencarinya ke seluruh pelosok, tapi kami tidak juga menemukannya. Walaupun tidak nyenyak malam itu, kami tertidur karena kelelahan. Di pagi harinya tiba-tiba beliau datang dari arah Gua Hira, dan kami pun serentak menyambutnya dan berkata kepadanya, semalam ketika kami menyadari engkau tidak bersama kami langsung mencarimu kemana-mana, namun kami tidak dapat menemukanmu. Lalu akhirnya kami pun tertidur, walaupun tidak nyenyak seperti biasanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, semalam salah satu utusan dari bangsa jin datang kepadaku, lalu ia mengajakku untuk pergi dengannya, karena dengan tujuan untuk memperdengarkan Al-Quran, maka aku pun ikut dengannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami semua untuk menapaki jalanan yang beliau lalui semalam, dan memang benar, kami menemui jejak-jejak dan bekas-bekas api dari bangsa jin. Lalu Asy-Sya'bi melanjutkan, karena merasa tidak puas kami pun bertanya lagi tentang apa saja yang berkaitan dengan malam itu. Lalu kami diberitahukan bahwa bangsa jin yang ditemui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jin-jin kepulauan atau yang tinggal di daratan. Dan Nabi juga memberitahukan kepada bangsa jin itu, kalian boleh memakan setiap tulang yang telah disebutkan atas nama Allah, dan bahkan tulang belulang yang dijatahi untuk kalian itu lebih banyak daripada daging atau yang dimakan oleh manusia, dan kalian juga akan mendapatkan kotoran hewan untuk diberikan kepada hewan-hewan tunggangan kalian. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, oleh karena itu janganlah kamu beristinja atau bersuci dengan menggunakan keduanya, atau tulang dan kotoran hewan, karena keduanya adalah makanan bagi saudara-saudaramu dari bangsa jin. Ibnul Arabi berpendapat, Ibnu Mas'ud telah mengetahui keadaan yang terjadi pada saat itu daripada Ibnu Abbas, karena Ibnu Mas'ud berada di tempat kejadian, sedangkan Ibnu Abbas hanya mendengar beritanya saja dan menyaksikan langsung tidaklah sama dengan mendengar. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekali didatangi oleh bangsa jin, tapi 2 kali, yaitu ketika di kota Mekah seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud di atas tadi, dan yang kedua adalah ketika berada di Naklah seperti yang disebutkan pada riwayat Ibnu Abbas. Sedangkan Al-Baihaqi mengatakan bahwa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas adalah ketika bangsa jin pertama kali mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan Al-Quran dan mengetahui tentang keberadaan beliau. Pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membacakan lantunan ayat itu kepada bangsa jin, dan beliau juga belum melihat mereka, persis seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan seterusnya. Nah, di sini saya penggal kalimat yang diambil menjadi klaim mereka bahwa Islam berasal dari keyakinan jin ya. Di pagi harinya tiba-tiba beliau datang dari arah Gua Hira, dan kami pun serentak menyambutnya dan berkata kepadanya, semalam ketika kami menyadari engkau tidak bersama kami langsung mencarimu kemana-mana, namun kami tidak dapat menemukanmu. Lalu akhirnya kami pun tertidur walaupun tidak nyenyak seperti biasanya. Kemudian Nabi berkata, semalam salah satu utusan dari bangsa jin datang kepadaku. Lalu ia mengajakku untuk pergi dengannya, karena dengan tujuan untuk memperdengarkan Al-Quran, maka aku pun ikut dengannya. Jadi saya sederhanakan paragraf kutipan tafsir Al-Qurtubi ini ya. Rasulullah kan malamnya tuh menghilang karena beliau diajak salah satu utusan dari bangsa jin untuk mendengar bacaan yang sangat menakjubkan para jin.
Istilahnya nih, jin mau pamer jika dia telah mendengar bacaan yang menakjubkan mereka sehingga membuat mereka beriman. Dan yang dimaksud bacaan itu adalah Al-Quran. Para sahabat Rasulullah malam itu panik dan khawatir karena Rasulullah tidak ada. Di pagi harinya, tiba-tiba Rasulullah datang dari arah Gua Hira. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi semalam. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1-2 yang berbunyi, "Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan atau bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan atau Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami." Nah, sekarang saya tanya dulu, jika Rasulullah datang dari arah Gua Hira, apakah itu berarti Rasulullah dari Gua Hira? Belum tentu. Ada dua kemungkinan. Rasulullah memang dari Gua Hira dan hanya kebetulan searah saat datang kepada para sahabatnya. Analoginya begini, Esa datang dari arah Masjid Istiqlal. Apakah itu berarti Esa datang dari Masjid Istiqlal? Belum tentu. Mungkin ada rumah teman Esa yang kebetulan searah dengan Istiqlal. Makanya saat Esa datang, Istiqlal yang jadi patokannya. Paham ya? Kalau belum paham keterlaluan lah. Nah, dan peristiwa malam itu yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat diajak oleh utusan bangsa jin ini membuktikan satu kebenaran lagi, bahwa memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus untuk seluruh alam semesta. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Kalau klaim Anda mengatakan bahwa agama Islam berasal dari keyakinan jin, saya tanya kembali, yang mengajarkan Al-Quran kepada bangsa jin itu siapa? Rasulullah atau jin? Hanya orang yang buta pemikiran 100% yang menjawab bahwa jin yang mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Dalam ayat dan tafsir sangat jelas dikatakan, pengajar kok mau diajarin? Masa ada orang yang diajari kok malah ngajarin jin cara makan, beristinja? Jadi kesimpulannya, mulai dari awal sudah gagal paham mereka dalam melihat sebuah ayat dan tafsir, alias misi Anda gagal total, bro. Sekarang mari kita lihat dalam keyakinan mereka. Sangat ironis ketika mendengar penjelasan mereka yang amburadul terhadap keyakinan Islam dalam soal jin. Sedangkan tanpa mereka sadari bahwa dalam kitab mereka menunjukkan bahwa Yesus yang mereka anggap Tuhan malah dibawa oleh iblis, diuji pula oleh iblis, dan Yesus hanya pasrah ikutin iblis yang membawanya kemana-mana. Nah, ini terdapat dalam Matius 4 ayat 1-11. Silakan dibaca dan dilihat sendiri ya. Nah, ada beberapa poin yang kita dapat dalam hal ini. Yesus dicobai atau diuji oleh roh jahat alias iblis. Iblis mencoba mengajari Yesus, dan yang terpenting, Yesus memang tidak diutus untuk seluruh alam semesta. Karena sebaliknya, yang seharusnya Yesus yang mengajarkan kepada iblis malah balik diajar dan diuji. Tuhan menciptakan segala makhluk di alam semesta ini, termasuk juga iblis dan jin. Apakah masuk akal jika ada Tuhan yang diuji oleh ciptaannya, kecuali kalau dia bukan Tuhan? Secara logika, jika Yesus tahu bahwa iblis itu sudah pasti mengajak dan mengajarkan kesesatan, kenapa dia nurut dibawa ke sana kemari? Langsung ditolak aja nape? Atau memang Yesus tidak tahu yang datang itu adalah iblis? Atau Yesus adalah seorang yang mempunyai pemahaman seperti Islam bahwa yang datang itu adalah jin dan berprasangka baik karena menganggap ada jin yang baik dan ada jin yang jahat, sehingga dia menurut saat diajak? Jadi nggak usah pusingin dan asal mengklaim keyakinan orang lain aneh. Itu loh, dalam kitab Anda sendiri tertulis Tuhan Anda diuji, bahkan diajar oleh iblis. Harusnya Anda lebih memperhatikan hal itu ketimbang mengurusi keyakinan orang lain yang Anda sendiri keliru total dalam memahaminya. Aneh bin ajaib kan Anda ini? Saya rasa cukup ya, tidak perlu panjang karena ini sangat receh. Dan nasihat untuk kali ini adalah, sepandai-pandainya kafir bodoh membela kesesatannya, pada akhirnya tersesat juga. Ini seperti peribahasa, setinggi-tingginya bango terbang, akhirnya jadi kecap juga. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.